Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzales Terus dengan NIM akhirnya 033 dari kelompok 6 pada tutorial penelitian personal 2 di modul yang ke-6, yaitu teori antrian. Nah, di shift yang kedua tugas mingguan ini kita terdapat dua study case yang dapat diselesaikan dengan menggunakan dua software. Yang mana dalam teori antrian kita dapat menyelesaikan menggunakan POM-QM dan juga RStudio. Di soal yang pertama itu ada study case di mana restoran cepat saji Ricis yang berlokasi di Bencolen Mall Kota Bengkulu melayani pelanggan setiap hari dengan sistem pelayanan di kasir sebelum pelanggan menerima pesanannya. Pada jam makan siang, yaitu antara pukul 11 sampai 14.00, jumlah pelanggan yang datang meningkat cukup signifikan karena bertepatan dengan waktu istirahat kerja dan kuliah di sekitar area mall. Pada periode tersebut, restoran hanya mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 3 jam waktu operasional, jam makan siang diperoleh rata-rata waktu laju kedatangan pelanggan atau lambda itu adalah 7 orang per jam, dan rata-rata pelayanan kasir atau MIU adalah 12 orang per jam. Pola kedatangan pelanggan diasumsikan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, kita diminta untuk menentukan tingkat intensitas, probabilitas tidak ada pelanggan, jumlah rata-rata pelanggan berada dalam sistem, waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem, jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian. Nah, dari studi case nomor 1 ini kita bisa fokuskan pada restoran hanya mengoperasikan satu loket kasir yang melayani proses pemesanan pembayaran pelanggan. Di mana dalam hal tersebut itu artinya dia merupakan single channel ya, single channel multifase seperti itu, yang mana ada proses pemesanan dan juga pembayaran. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa lambda itu ada 7 orang dan juga mu adalah 12 orang. Maka pertama kita dapat menyelesaikan menggunakan software POM-QM. Karena ini software POM-QM, itu langsung saja kita klik modul, klik waiting lines, kemudian kita pilih yang MM1 yang karena kita hanya mempunyai satu single channel, ya single channel maksudnya. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK. Nah, kemudian di sini yang diminta dimasukkan adalah lambda atau arrival rate dan juga mu atau service rate serta number of servers. Yang mana tadi lambdanya itu diketahui pada soal itu 7 orang, maka di sini kita klik 7. Kemudian di sini kita tulis 12 karena service rate-nya itu adalah 12 orang per jam. Nah, jika sudah, kita bisa langsung running aja. Klik solve karena number of servernya tadi 1 ya, karena ini single channel. Nah, di sini terlihat apabila desimal kita tingkatin, di sini terlihat dari average server utilization-nya atau row-nya itu adalah 58 dan juga LQ-nya 81, L itu 1,4, WQ itu 0,11 dan W itu adalah 0,2. Nah, sebelum saya interpretasikan hasil-hasil ini, saya akan menyelesaikannya dengan menggunakan software kedua, yaitu RStudio terlebih dahulu. Nah, yang mana RStudio ini, yang pertama yang perlu kita lakukan itu adalah menginstal package-nya sendiri, yang mana package-nya itu bernama Queuing, yang mana fungsinya itu untuk mengolah data dalam teori antrian. Nah, jika sudah, kita bisa langsung mengaktifkan package ini dengan menggunakan library. Kemudian di soal yang pertama kita perlu menginput dulu nih datanya, dan data yang dibutuhkan itu adalah jumlah fasilitas pelayanannya, rata-rata kedatangan pelanggan per jam, dan rata-rata kemampuan pelayanan kasir per jam. Yang mana fasilitas pelayanan itu 1, rata-rata kedatangan pelanggan per jam itu 7, dan kemampuan pelayanan kasirnya itu adalah 12. Nah, jika sudah, kita bisa klik run di bagian mengaktifkan package terlebih dahulu, baru kita langsung menginput soalnya. Yang mana menginput data itu dimasukkan ke dalam variabel input mm1 dengan
sintaks queuing dengan new input MM1. MM1 ini artinya dia merupakan single channel ya, yang mana dia cuma menggambarkan sistem antrian dengan satu jalur antrian dan satu fasilitas pelayanan ya. Yang mana itu ada lambda sama dengan lambda dan juga mu sama dengan mu. Kemudian kita perlu mengecek dulu nih data inputnya, yang mana fungsinya ini untuk memastikan apakah nilai lambda itu tidak lebih besar daripada nilai mu. Yang mana apabila nilainya itu lebih besar, maka itu mengindikasikan bahwa sistem itu tidak stabil dalam mengelola antrian. Kemudian kita akan membuat model antrian dengan menggunakan sintaks queuing model MM1 dengan menginput data pada input variable input MM1 dimasukkan ke dalam variable model MM1. Baru kita bisa menampilkan hasilnya dengan menggunakan summary. Nah, di sini terlihat lebih jelas bahwa dari kedua software seperti LQ, L, WQ dan W itu hasilnya itu tuh sama. LQ 0,81, kemudian WQ nya itu 0,116, W nya itu 2, 0,2 berbeda di sini. Nah, yang mana dari kedua software ini menghasilkan hasil yang konsisten ya. Nah, di sini hasilnya itu ada yang pertama lambda. Lambda itu didapatkan dari soal, yang mana ini merupakan rata-rata kedatangan pelanggan sistem per satuan waktu ya. Kemudian ada mu atau rata-rata kemampuan pelayanan server itu adalah 12. Kemudian ada C atau jumlah server itu adalah 1. Dan di sini dilihat bahwa lambda itu masih lebih kecil daripada mu, yang menandakan bahwa sistem stabil dan antrian masih dapat terkendali. Kemudian ada rho, itu tuh sebesar 0,58333, yang mana ini merupakan tingkat intensitas atau utilisasi server. Dalam server di sini artinya fasilitas pelayanan, yang mana nilainya itu di kisaran 58,33%. Nah, artinya melalui nilai rho ini sistem pelayanan kasirnya ini masih cukup longgar, yang dimana dia hanya bekerja sebesar 58,33%, yang artinya masih terdapat sekitar 41% itu fasilitas pelayanan berada dalam kondisi nganggur atau tidak melayani pelanggan. Kemudian selanjutnya di sini ada nilai P0 atau probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, yang mana probabilitas itu cukup tinggi ya, sebesar 41,667%, yang artinya pelayanan kasir ini sering tidak ada pelanggan yang datang ataupun dilayani, yang artinya kasir ini masih memiliki waktu luang yang cukup dan sistem itu tuh masih belum mengalami kepadatan. Kemudian selanjutnya sini ada LQ atau jumlah rata-rata pelanggan menunggu dalam antrian, yang mana ini hanya sekitar 0,82, yang mana LQ ini satuannya unit ya, berarti sekitar 1 pelanggan, yang artinya rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian itu masih sangat kecil. Bahkan antrian itu masih sangat pendek karena sekitar 1 pelanggan saja, yang artinya pelanggan relatif lebih cepat dalam mendapatkan pelayanan. Kemudian selanjutnya ada WQ, yang mana nilainya sebesar 0,1166667, yang mana WQ ini adalah waktu menunggu rata-rata yang diharapkan dalam antrian atau waktu tunggu pelanggan dalam antrian, yang mana WQ ini satuannya dalam jam ya. Dan apabila dikonversikan ke menit, itu artinya 0,1166 dikalikan 60 itu adalah kurang lebih 7 menit. Yang artinya pelanggan itu rata-rata memerlukan waktu sekitar 7 menit sebelum dapat dilayani. Karena di sini juga ada nilai X yang menunjukkan itu adalah kemampuan sistem atau pelayanan kasir dalam memproses pelanggan, itu adalah sebesar 7 per jam, yang mana nilainya ini sama dengan nilai lambda karena sistem ini stabil, dan apabila lambda ini lebih besar daripada mu, maka nilai X itu tidak akan sama dengan lambda. Kemudian selanjutnya sini ada L, atau apabila di S di POM game itu tidak ada ya L di sini.
Dan namun L ini artinya atau LS itu adalah rata-rata pelanggan dalam sistem. Beda dengan LQ. LQ itu dalam antrian, jika L ini nih artinya dalam sistem, yang mana dia termasuk pelanggan yang menunggu dan juga pelanggan yang sedang dilayani. Dimana dari jumlah itu sekitar 1,4 pelanggan atau 1 sampai 2. Yang artinya sistemnya juga tidak padat. Kemudian selanjutnya ini ada W atau sebesar 0,2, itu atau WS, itu artinya dia adalah waktu menunggu rata-rata yang diharapkan dalam sistem, yang mana sama kayak L tadi, dia termasuk waktu menunggu dan juga waktu pelayanan yang sebesar 0,2. Ini dalam satuan jam, artinya jika dikali 60 itu adalah sekitar 12 menit. Nah, dari hasil summary model MM1 ini dapat terlihat bahwa semua pertanyaan ini sudah terjawab dan sistem restoran cepat saji ini cenderung masih cukup longgar ya dalam proses antrian dan juga sistem pelayanan. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, yang mana Bank Sumsel Babel Cabang Tanjung Pandan menyediakan layanan call center sebagai sarana nasabah untuk memproses informasi serta menyampaikan keluhan pelayanan perbankan. Nah, kemudian yang perlu kita fokusin adalah pada sistem pelayanan call center itu terdapat 2 orang petugas server yang melayani panggilan nasabah secara bersamaan. Yang artinya ini merupakan MMS atau model bagian B. Di mana model ini dia memiliki 2 atau lebih fasilitas pelayanan dengan rata-rata tingkat kedatangan panggilan nasabah itu adalah sebesar 8,27 pelanggan per jam, dan rata-rata tingkat pelayanan setiap petugas call center adalah 22,85 pelanggan per jam. Kemudian pola kedatangannya itu sama seperti soal nomor 1 dan juga pola pelayanannya juga sama. Kemudian pertanyaannya juga kurang lebih sama. Kemudian kita diminta untuk menyelesaikan dalam software RStudio dan juga POMQM. Nah, pertama kita selesaikan dengan menggunakan software POMQM terlebih dahulu, yang mana kita perlu klik modul sama waiting lines. Kemudian kita pilih yang MMS ini karena dia multi server ya. Kemudian ini kita tulis saja dulu tugas mingguan, dan sini cost analisisnya no cost karena kita hanya menganalisis antriannya saja. Kemudian arrival rate-nya itu karena tadi di dalam soal sudah diketahui untuk arrival rate atau rata-rata tingkat pendatangan panggilan itu 8,7 dan tingkat pelayanan itu 22,85, maka kita hanya perlu menuliskan saja langsung 8,27 dan 22,285. Kemudian number of server itu 2, kemudian kita langsung solve. Dan di sini langsung didapat hasilnya kurang lebih seperti ini. Namun kita langsung lanjut saja ke software kedua untuk membandingkan hasilnya langsung. Nah, kemudian soal nomor 2 itu yang pertama sama, kita perlu menginput data terlebih dahulu. Yang mana yang perlu diinput adalah fasilitas pelayanannya, kemudian kedatangan pelanggannya, dan juga pelayanan servernya per jam. Karena nilai itu sama, 8,27, 22,85 untuk lambda dan mu-nya, kemudian servernya itu 2. Kemudian kita juga perlu melakukan cek input apakah hasil nilai lambda dan juga nilai mu ini mengindikasikan bahwa sistem itu stabil atau tidak. Namun bedanya di sini kita menggunakan MMC yang artinya multi channel. Beda dengan nomor 1 menggunakan MM1. Kemudian selanjutnya kita membuat model antrian dengan sintaks yang sama, namun kita menginput variabel yaitu input MMC. Kemudian kita akan langsung menampilkan hasilnya saja. Nah, yang dimana dari hasilnya ini apabila dibandingkan dengan software POMQM dari average server utilization atau ROW-nya itu 0,18, habis itu LQ dan L 0,12 dan 37, 12 dan juga 37. Kemudian dari WQ dan WY itu 0,001 dan juga ini 0,001 dan juga
0,04. Yang mana dari hasil summary ini terlihat bahwa nilai lambda itu 8,27. Itu dari soal yang menandakan rata-rata kedatangan pelanggan itu 8,27, artinya 8 sampai 9 pelanggan per jam. Kemudian mu atau 2,5 itu adalah rata-rata sistem dalam melayani pelanggan, yang mana kemampuannya itu sebesar 22,85. Kemudian ada nilai C atau jumlah server yang ada itu adalah 2. Nah, yang perlu kita perhatikan sini adalah nilai row, yang mana nilainya adalah 0,18 09628, yang mana nilainya ini menandakan bahwa tingkat utilisasi server atau tingkat server itu bekerja adalah sebesar 18%. Yang mana nilai 18% dalam suatu sistem pelayanan itu dia cukup lumayan longgar, atau bahkan dikatakan sangat longgar, karena hanya sekitar 18% dari total waktu kerja server mengalami kesibukan lah, atau terdapat tugas gitu. Kemudian dilihat juga dari nilai P0 atau probabilitas sistem itu tidak melayani pelanggan atau sistemnya itu kosong, yang mana itu sebesar 0,6935, yang mana artinya 69,35% itu sistem atau fasilitas pelayanan panggilan ini tidak menerima panggilan. Kemudian dilihat dari LQ-nya itu adalah 0,0122, yang mana LQ ini kan berarti dia adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. Yang mana jika dilihat dari nilai itu 0,01 itu mendekati 0, berarti hampir pasti bahwa sistem ini tidak ada pelanggan yang perlu mengantri atau menunggu, yang artinya pelanggan langsung dapat dilayani. Kemudian dari nilai WQ-nya atau rata-rata waktu tunggu dalam antrian juga terlihat sangat kecil, 0,001 jika dalam jam, dan apabila dikali 60 dia hanya sekitar 0,089 menit, bahkan tidak mencapai 0,1 menit gitu kan, 0,089. Kemudian X-nya ini adalah kemampuan sistem atau fasilitas pelayanan dalam memproses pelanggan itu sebesar 8,27, yang mana nilai ini sesuai dengan nilai lambda, yang berarti semua pelanggan itu yang datang dapat langsung dilayani oleh sistem gitu kan. Kemudian selanjutnya itu ada L atau LS, yang mana itu adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yang baik dalam menunggu atau mengantri dan juga saat dilayani, yang mana nilai itu adalah 0,374. Ya, artinya rata-rata pelanggan dalam sistem itu masih kurang dari 1 ya, atau maksimal 0 sampai 1. Artinya sistemnya itu juga masih sangat sepi, dan juga pelanggan datang dan langsung dapat dilayani dengan cepat. Kemudian ada nilai W atau nilai WS, yang mana itu rata-rata waktu pelanggan dalam sistem, yang mana nilai itu adalah 0,0452, apabila dikali 60 itu adalah 2,7 menit 2,71 menit, yang artinya pelanggan itu hanya menghabiskan sekitar 2 sampai 3 menit di dalam sistem call center ini, seperti itu. Nah, jika dilihat dari hasil summary-nya itu, maka soal nomor 2 ini menandakan bahwa hampir tidak terdapat antrian dalam sistem panggilan ini, dan bahkan cenderung sistem itu mengalami nganggur gitu atau idle time gitu, dan itu perlu ditingkatkan lebih lanjut. Mungkin cukup sekian untuk hasil penyelesaian dan juga penjelasan yang dapat saya berikan dalam tugas mingguan tentang teori antrian. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.